Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat malam buat seluruh rekan-rekan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Sahabat Facebook yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara bersama dengan teman-teman saya di mana saja saudara berada. Juga seluruh jemaat Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia, Philadelphia, Bandung, dan Cimahi. Saya Pendeta Brian Taru, mohon maaf sebesar-besarnya karena tadi dalam penyampaian ibadah ada mengalami gangguan oleh karena ada beberapa grup yang mau bergabung dengan kami. Saudara yang diberkati Tuhan, saya secara pribadi tentu minta maaf sebesar-besarnya karena seharusnya kita tidak berharap kalau hal ini bisa terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah yang saya ambil ini adalah bertemakan tentang kemenangan atas pengampunan. Saudara, sekali lagi, kemenangan atas pengampunan. Bangsa-bangsa dan bahkan hari-hari ini saudaraku, umat-umat pun digegerkan dengan pandemi COVID-19 yang begitu merusak tatanan kehidupan manusia, merusak perekonomian dunia. Bahkan saudaraku, mental, psikologis, umat-umat Tuhan pun boleh mengalami gangguan, boleh mengalami masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk bisa menghadapi ini. Karena pandemi COVID-19 ini sudah melanda bagi dunia. Jadi tidak ada lagi negara yang tidak dilalui oleh COVID-19 ini. Lebih daripada 200 negara di dunia, saudara, mereka boleh mengalaminya dan kehidupan boleh di sana banyak mengalami gangguan. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan di antara juga korban-korban yang terkapar atau mungkin tidak sedikit juga yang meninggal adalah dari kalangan orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Hampir di semua negara saudara sudah banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Namun bukan berarti kita mau menghakimi mereka. Karena setiap orang ketika memang dia menghadap Tuhan adalah seizin dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah atau judul khotbah yang saya sampaikan tadi adalah tentang bagaimana kemenangan yang kita boleh terima melalui pengampunan. Betapa penting saudaraku, saya dan saudara, serta umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Tuhan boleh menyadari bahwa betapa hebatnya pengampunan dalam hidup saudara. Karena ketika saudara hidup di dalam pengampunan, saudara akan menikmati kemenangan-kemenangan hidup. Dan kehidupan saudara akan menjadi hidup yang bermanfaat, bernilai, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, berbicara tentang pengampunan, ini bukanlah persoalan yang mudah. Mungkin gampang dan mudah kita sampaikan, tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Makanya saudaraku, ada beberapa hal penting di malam hari ini yang mau saya ingin bagikan kepada saudara. Adalah hal luar biasa yang berhubungan tentang pengampunan. Supaya kita hidup di era saat ini, kita menyadari bahwa betapa penting saudaraku kita hidup terus di dalam pengampunan. Pengampunan ini saudara hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Ini dasar pengampunan. Jadi dasar pengampunan hanya bisa dilakukan oleh Allah kita. Karena memang dia adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun. Jadi pengampunan ini adalah hakiki atau hakikat yang menjadi kepribadian Allah itu sendiri. Betapa tidak saudaraku, setelah umat-umat Tuhan yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, dengan apakah mereka boleh menerima kehidupan kekal kalau bukan pengampunan dari Tuhan? Perjanjian lama sudah boleh memberikan gambaran, perjanjian lama boleh memberikan tipologi bahwa nantinya bagaimana pengampunan yang dikerjakan oleh anak domba Allah itu yang akan terjadi. Dan sejarah pun sudah membuktikan, bahkan kekristenan pun kita didasarkan oleh karena saudara kita boleh merasakan keberadaan Yesus Kristus yang boleh mati untuk mengampuni hidup saudara. Dia rela mati untuk menguduskan hidup saudara. Dia rela boleh mendapatkan kematian supaya dosa saudara boleh dihapus dan saudara hidup terus dalam kemenangan. Ketika saudara membuka hati dan menerima dia, kematian kebangkitannya, jadi Tuhan
dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saat itu saudara boleh diampuni oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang diberkati Tuhan, pengampunan adalah milik Allah dan diberikan kepada manusia. Siapapun yang boleh menerimanya, mereka boleh menjadi umat kesayangannya. Tapi saudara jangan bangga dan jangan merasa hebat. Kalau saudara dan saya boleh menerima pengampunan, itu bukan karena saudara, bukan karena hebatnya saudara, bukan karena baiknya saudara, bukan karena saudara orang yang saleh, bukan karena saudara memang orang yang hebat, tapi oleh karena kasih dan anugerah Allah yang ada dalam hidup saudara. Sehingga saudara boleh membuka hati dan saudara mengakui setiap kesalahan. Ada keinsafan yang boleh dikerjakan oleh Roh Allah dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara boleh menjadi umat Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Allah itu sendiri. Pengampunan dari Allah karena dasarnya adalah kemurahan dan kesetiaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kemurahan dan kesetiaan, tentu kita merindukan jika di dunia ini ada orang yang murah hati dan ada orang yang setia. Bahagia sekali ketika saudara punya keluarga, atau mungkin saudara punya teman, mungkinkah kita punya sahabat, atau mungkin punya seorang yang begitu saudara pedulikan, dan dia adalah seorang yang murah hati, suka memberi, bahkan suka saudara mengasihi orang lain, tanpa mungkin dia menginginkan pembalasan. Dan orang itu juga adalah orang yang setia. Mulai dari pernikahan saudara, ketika saudara mulai menemukan pasangan hidup kita, suami, istri, adalah dari orang-orang yang setia. Tentu kita menjadi pribadi yang sangat berbahagia. Saudara yang diberkati dan saudara yang dilawat oleh Tuhan. Tapi apakah saudara boleh menemukan pribadi yang demikian? Karena biasanya dunia boleh menawarkan kemurahan dan kesetiaan. Tapi selalu saudara punya embel-embelnya. Ketika seseorang saudaraku menjadi baik, menjadi murah hati, saudara kebanyakan karena dia punya kepentingan. Seperti seorang saudara mungkin calon legislatif, atau mungkin dia menjadi calon yudikatif, menjadi calon bupati, atau menjadi calon anggota dewan, baik DPR RI, DPR provinsi, atau DPR daerah tingkat 2. Itu mendadak dia menjadi orang yang baik. Yang dulunya mungkin dia tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitar kampung-kampung. Tiba-tiba dia mulai memperkenalkan diri. Mulai dari mungkin orang-orang yang dia kenal 1-2. Bahwa dia adalah pribadi yang mau membuat supaya desa, daerah di mana dia akan dipilih, itulah dapil. Dia mau ingin menjembangkan beberapa hal yang mungkin baik. Bahkan tidak sedikit saudara, pribadi-pribadi yang demikian mencurahkan duit, mencurahkan uang, supaya kalau boleh banyak orang yang memilih dia. Dia bisa menjadi baik. Dia boleh menjadi seorang yang murah hati. Tapi bukan karena dasarnya dia adalah seorang yang murah hati. Tapi karena mau dia ingin supaya dia boleh dipilih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita melihat mungkin orang dunia berlaku kayak setia. Saya sekali lagi mau tegaskan kepada saudara. Orang-orang yang hidup di dunia yang mau setia karena dia punya kepentingan. Saya tidak percaya kesetiaan yang dilakukan adalah kesetiaan yang dilakukan karena dasarnya memang lahir dari sebuah ketulusan. Tapi apapun kemurahan dan kesetiaan yang dikerjakan oleh dunia melalui orang-orang yang belum percaya. Atau mungkin melalui pribadi siapapun. Karena mereka punya kepentingan. Paling tidak ada pembalasan yang mereka terima. Tapi bagaimana pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara? Saudara, Tuhan tidak menginginkan atau tidak, Tuhan tidak mengharapkan saudara mampu untuk bisa membalasnya. Karena saudara dari gelap, dari kehidupan yang brengsek, dari kehidupan yang hancur, dari kehidupan yang tidak saudara punya harapan, dari kehidupan yang mungkin penuh dengan dosa, dari kehidupan yang penuh dengan air, Tuhan ubahkan saudara. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib, itulah gereja, menjadi saudara umat Tuhan. Jadi saudaraku, bahkan sampai saudara citra hidup saudara mengalami perubahan. Status hidup saudara mengalami perubahan. Dari status sebagai anak-anak dunia yang banyak dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis, menjadi status anak Allah, status orang percaya, status orang Kristen
yang hidupnya sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Ketika saya dan saudara boleh menerima Dia, boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pekerjaan saudara pengampunan ini adalah hakikat dari Allah, diperuntukkan kepada siapapun yang membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu maka dosa saudara, baik dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Dialah Allah yang ajaib. Dia menjadi Allah yang luar biasa bagi saudara. Saudara, mari kita akan membuka di dalam Mazmur 51. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur 51 ayat yang ketiga berkata begini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ini adalah perkataan Daud, Raja Israel yang sangat terkenal. Raja Israel yang sangat dikasihi Allah. Raja Israel yang benar-benar saudara Allah betapa mengasihi dia. Sampai keturunannya Tuhan berjanji akan mengangkat. Sehingga keturunan daripada Daud akan menjadi seorang yang luar biasa. Sehingga tunas Daud, Yesus Kristus dikatakan sebagai tunas Daud. Yesus Kristus dikatakan sebagai anak Daud. Penghargaan Allah saudaraku terhadap Daud betapa tinggi. Tapi ketika Daud melihat sosok wanita cantik, seorang muda yang mempesona, namanya adalah Batseba. Lalu dia tahu siapa dia. Lalu dia mendapatkan kabar bahwa Batseba itu adalah istri Uria. Dia kaget. Bayangkan saudara, sementara ini adalah peperangan. Tapi kenapa Daud harus tinggal di rumah? Kemudian dia menjuru orang-orangnya supaya Uria kalau boleh, Uria berada di depan dalam peperangan. Tapi bukan tujuan karena supaya dia menjadi orang yang mungkin menumpaskan musuh, tapi supaya dia meninggal, supaya dia mati. Dan ini adalah niat busuk. Saudaraku, Alkitab betapa jujur. Sekalipun tokoh-tokohnya inilah tokoh-tokoh yang hebat, tapi ketika melakukan kesalahan Alkitab tidak menyembunyikan. Dia jujur berkata bahwa di atas segala keberadaan Daud yang dikasihi oleh Allah, yang begitu sangat dikasihi oleh Tuhan, ternyata Daud memiliki kekurangan yang luar biasa. Nah, ketika saudaraku di dalam cerita ini, awalnya mungkin dia acuh tak acuh, mungkin sedikit wow, aku sudah memiliki Batseba, tapi kemudian Tuhan ingin berbicara kepada Daud melalui Nathan. Nathan datang dan dia mulai melakukan sesi konseling kepada Daud. Saudara diberkati Tuhan. Dengan luar biasa Nathan datang dan memberikan beberapa perumpamaan, memberikan beberapa cerita. Lalu Daud merasa agak emosi, siapakah orang itu? Tunjukkan kepada saya. Kemudian Nathan dengan penuh kasih, dia berkata, itulah kamu Daud. Ketika Daud, saudara, ditelanjangi oleh Allah melalui Nabi Nathan. Di situ dia tidak marah sama Nabi Nathan. Dia tidak kesal. Dia tidak benci. Tapi yang ada di situ dia sadar. Karena benar memang dia adalah seorang yang melakukan kesalahan itu. Dia adalah seorang raja yang melakukan kesalahan terbesar. Dia langsung jatuh di hadapan Tuhan. Dia jatuh di hadapan Nabi Nathan. Kemudian dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku adalah orang yang paling berdosa. Saudara, makanya di sini, ini adalah satu teriakan Daud kepada Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Maka yang keempat, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Maka yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Kesadaran ini betapa penting dimiliki oleh Daud. Karena dia adalah seorang raja yang punya kuasa. Dia adalah seorang raja yang punya power.
Mungkin dia bisa lakukan. Tangkap itu si Nathan. Karena dia mengatakan yang bukan-bukan. Tolong tangkap, ikat, dan lemparkan. Dan ketika dia mendengarkan nasihat dan bahkan teguran, dia tidak marah, tapi dia sadar bahwa perkataan Nathan, perkataan hamba Tuhan ini, perkataan Nabi ini adalah perkataan benar, perkataan objektif. Dia terima dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah contoh pribadi dalam Alkitab. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, melanggar kebenaran firman Allah, dia melakukan dosa, dia tidak menyembunyikan kesalahan dan sok pamer kekudusan, tetapi dia jujur di hadapan Tuhan, dia jatuh di hadapan Allah, dan dia mengaku dosa, dia mengaku kesalahan, dan dia berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia Tuhan. Karena dia tahu hanya pribadi Allah sendiri yang punya kasih setia, yang punya kemurahan. Kalau dia mungkin minta maaf sama istrinya, mungkin akan diomelin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, serta teman-teman yang saya kasih. Bahkan mari kita buka di dalam Mazmur 103, Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 berkata begini, seperti bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Inilah pengakuan Daud, seperti bapa sayang kepada anaknya. Saudara, saya seorang papa. Saya punya anak perempuan yang lucu, cantik. Namanya Jane Christine, umurnya 7 tahun. Kelas 1 SD. Ini bahkan saya, saudara, tadi selesai ibadah, dia menulis surat kepada saya. Dia berkata begini, Papa, I love you. Tulisannya ini tulisan anak-anak, saudara. Papa, aku sayang sama Papa. Aku kangen sama Papa. Papa, ini aku mau, hanya ini Papa kepingin dicium, kepingin disayang oleh Papa. Karena aku sayang banget sama Papa. Jane kan anak Papa. Jane Christy kan anak disayang Papa. Aku sayang Papa deh. Saudara, hampir setiap hari kalau saya berada di rumah selalu bersama dengan dia. Kadangkala saya mengerjakan berbagai pekerjaan. Saya lebih banyak bukan dengan istri, tapi dengan anak yang masih kecil. Makan pun kadangkala harus dengan dia. Bahkan dulu waktu dia masih kecil, dia gak bisa tidur kalau tanpa saya harus temani. Bahkan dia juga meminta Alkitab. Dia bilang, aku mau jadi seperti Bapa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kasih sayang saya menjadi sentral. Pengungkapannya adalah terhadap anak. Dan inilah yang boleh dipijam oleh Daud. Demikianlah kasih Allah. Ketika melihat manusia berdosa, bahkan 1000 kali lipat dibandingkan kasih Bapa terhadap anak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya adalah hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga pengampunan Allah ini terus hidup di dalam kehidupan saudara. Di dalam Roma, saudara. Saya membuka di dalam Roma. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi Allah bermurah hati. Allah mau setia dengan tujuan Tuhan supaya kita sebagai manusia, apalagi udah menjadi umat Tuhan, kita tetap hidup di dalam pertobatan. Kalau yang belum mengalami pertobatan, mari saudara perkenalkanlah kepada Yesus dan bawalah dia kepada jalan yang benar.
supaya dia boleh terima kebenaran itu dan dia juga hidup di dalam pertobatan. Pengampunan turun ke atas dia. Selanjutnya dia boleh saudara bina sehingga dia pun mampu untuk bisa menerima orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap dia. Dia mampu mengampuni sekalipun mungkin awalnya berat. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tujuan Tuhan, dia boleh memberikan kemurahan dan kasih setianya supaya umat-umatnya khususnya boleh hidup terus dalam pertobatan. Bukan kita justru kesempatan itu kita melakukan hal-hal yang bodoh, tapi biarlah kesempatan yang Tuhan percayakan saudara tetap melakukan hal-hal yang berkenan, yang berhubungan dengan pertobatan pemulihan diri saudara. Ini faktor pertama. Faktor kedua yang saya ingin menjelaskan kepada saudara adalah rahasia pengampunan Allah. Apa saudara rahasia pengampunan Tuhan? Kadang banyak orang saudara hanya merasa bahwa dia sudah diampuni, tapi apa benar dia sudah diampuni? Atau sebaliknya ada juga orang yang dia tidak merasa diampuni, sementara padahal dia sudah diampuni. Dia terus rasa berdosa, dia terus rasa bersalah, sehingga rasa bersalah dan rasa berdosa ini terus menghantui, membuat dia traumatis. Saya adalah pribadi yang memang udah gak bisa lagi dapat pengampunan gitu. Saya adalah pribadi yang udah ditolak. Ini murid-murid Yesus juga pernah alami seperti ini, saudara. Petrus merasa tidak percaya diri ketika dia sudah melakukan saudara pengkhianatan terhadap Yesus. Dia sudah menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu kemudian Yesus menjumpai mereka untuk memulihkan mereka. Tapi Petrus merasa tidak percaya diri, saudara. Maka dia tidak sabar untuk menunggu Yesus berada di bukit. Dia harus pergi ke danau dan diikuti oleh teman-temannya. Kepada pribadi, saudara-saudaraku, teman handai tolan, siapapun, jemaat Tuhan di mana saja, ketika kita ada kesalahan, ketika kita mungkin ada dosa, ketika kita ada sesuatu yang kita lakukan melanggar perintah Tuhan, melanggar kehendak Allah, melanggar titah Tuhan, maka di hati ini kita rasa tertuduh, rasa terus dikejar oleh kesalahan, dikejar terus oleh dosa, rasa bersalah dan terus menghantui kehidupan saudara, membuat saudara hari-hari saudara terus dirundung ketakutan, dirundung kesalahan, dirundung rasa berdosa sekali. Saudara, penting sebenarnya ketika saudara rasa berdosa, karena ada juga orang yang ketika berdosa tapi gak merasa berdosa, ini yang parah juga. Ketika dia berdosa, berkali-kali melakukan kesalahan, tapi lucunya adalah dia gak merasa bersalah dan berdosa. Tapi saudaraku, penting memang, tapi saudara jangan terus tinggal dalam rasa ini. Ketika kita, siapapun saudara yang sudah diampuni oleh Kristus, yang sudah diterima oleh Yesus, boleh menjadi anaknya yang terkasih. Bahkan saudara dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudara boleh menjadi umat Tuhan. Saudara boleh memiliki status yang baru menjadi anak Allah. Dan memiliki kepastian hidup di surga. Punya tiket yang pasti untuk saudara menikmati surga. Hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia penuh dengan persoalan. Dunia penuh dengan kedengkian. Dunia penuh dengan wabah. Wabah corona COVID-19 saat ini melanda lebih daripada 200 negara di dunia saudaraku. Dan korban tidak sedikit. Lebih daripada 250.000 atau mungkin udah lebih juga saudara. Korban sudah berjatuhan. Dan tidak jarang adalah anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Tadi dari awal saya sudah katakan. Bahkan di Indonesia tidak jarang juga para pendeta juga. Yang sudah dipanggil Tuhan melalui wabah ini. Jadi tempat saudara bukanlah di dunia. Tapi tempat saudara yang aslinya adalah surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada kesadaran yang sangat dalam. Ada keinsafan yang sangat dalam. Untuk kita mengakui bahwa kita ini adalah pribadi yang telah berdosa. Kita sadar bahwa kita ada terlalu banyak kita melakukan kesalahan. Dan ini sangat menyakiti hati Allah. Betapa sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika umat-umat Tuhan saudara, orang-orang percaya, mereka boleh bersungguh-sungguh dan mereka seperti tidak percaya akan penyertaan Tuhan di waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Hati Allah itu betapa sangat sedih. Pribadi Tuhan betapa sangat tersakiti.
Dia mau supaya umat Tuhan percaya kepada dia. Bahwa dia adalah pribadi yang sanggup boleh membawa mereka, sanggup boleh menghantarkan mereka ke tempat tujuan, yaitu adalah Kanaan. Adalah menjadi negeri impian. Kanaan yang boleh menjadi negeri yang melimpah-limpah dengan susu, melimpah-limpah dengan madu, dan melimpah-limpah dengan lawatan Tuhan. Buah yang luar biasa, buah yang lebat, buah anggur yang sampai saudara melimpah-limpah tidak bisa dipikul dalam satu tangkai. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari-hari ini saudara, umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, sedikit disugesti atau sedikit dipaksa oleh Allah untuk supaya muncul kesadaran, muncul keinsafan. Dan harapan Tuhan Roh Kudus yang dikirimnya ini akan menaungi dan terus memperingati umatnya, memperingati hambanya, memperingati jemaat-jemaat untuk selalu sadar ketika kita melakukan kesalahan. Bahkan sebenarnya sebelum saudara kita melakukan kesalahan, Roh Kudus sudah mengingatkan hidup saudara. Hei hambaku, hei umatku, hei jemaatku, jangan lakukan itu, sebab aku tidak berkenan dan aku tidak suka Anda melakukannya. Roh Allah sudah mengingatkan. Bahkan saat kita melakukan dosa saudara, itu Roh Kudus sudah mengingatkan. Bahkan setelah apalagi rasa bersalah berdosa ini ada dalam hidup saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesadaran ini adalah betapa penting untuk ada di setiap umat. Karena Alkitab berkata tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang tanpa dosa. Siapapun kita, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika saudara masih hidup akan menjadi saudara anak-anak Tuhan, itu bukan karena saudara tidak ada dosa. Itu bukan karena kita tidak ada kesalahan. Hanyalah anugerah Tuhan, hanya pertolongan Tuhan saja yang diberikan kepada saudara. Sehingga saudara boleh dipindahkan, dicangkokkan kata Yohanes, dicangkokkan ke dalam batang. Dialah Yesus Kristus. Dan saudara dimasukkan ke dalam pribadi Yesus oleh Roh Kudus. Itulah baptisan Roh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa penting. Bahkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa saudara? Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mau saudara keinsafan kita untuk kita mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika seseorang boleh mampu untuk bisa mengakui dosa, mulai daripada di hadapan mungkin orang-orang yang dia pernah hianati atau dia pernah melakukan dosa, ini adalah membutuhkan sesuatu kekuatan. Saya boleh katakan itu adalah seorang pahlawan. Saudara, tidak mudah ketika kita mungkin salah atau melakukan mungkin pengkhianatan, melakukan saudara kesalahan terhadap mungkin orang yang kita cintai, lalu kita merendahkan diri kepada dia dan kita berkata, hai istriku, hai suamiku, hai anakku, aku minta maaf. Papa atau mama minta maaf, papa sudah salah. Ini tidak mudah. Ngomong sih mudah, tapi untuk bisa mengakui tidak mudah. Mungkin saudara akan dicap menjadi orang yang jahat. Kadang-kala ini menjadi kepikiran dalam kehidupan saudara. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan mau supaya Anda mengakui. Karena dengan adanya mengakui, Alkitab berkata, Dia akan mengampuni dosa saudara dan Dia akan menyucikan segala kejahatan kita. Pengakuan ini membutuhkan komitmen. Saudara boleh mampu untuk bisa mengakui kesalahan dan dosa. Sekali lagi, bukan hanya sekedar komitmen, tapi di sini membutuhkan sebuah sikap dewasa, sikap kehidupan yang benar-benar kuat. Dan saya percaya saudara, hanya orang yang boleh dijamah oleh Tuhan. Ada orang yang pribadi-pribadi yang dilawat oleh Allah. Mereka adalah menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk bisa mengakui kesalahan mereka. Bahkan mengakui dosa yang mereka lakukan. Ketika saya pertama sekali saudara merasa berdosa di hadapan Tuhan, mungkin awalnya kita masih agak ragu, bahkan mau maju saja untuk kita mau dibaptis, mau maju untuk, sebenarnya saya sudah awal merasakan bahwa Tuhan akan jamah hidupku. Pada waktu itu saya melihat keluarga-keluarga saya, mereka semua sudah di dalam Tuhan, terutama sepupu-sepupu saya.
Mereka udah di dalam Kristus, sementara saya masih hidup di dalam dosa. Saya terus hidup di dalam kesalahan. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya di situ, Tuhan, kalau saya begitu berdosa ya, saya tidak layak. Saya betapa sangat bersyukur kalau keluarga atau sepupu-sepupu saya boleh memberikan inspirasi buat saya. Lalu saudara, saya sadar, tetapi belum berani untuk melangkah, untuk benar-benar mengakui dosa di hadapan Tuhan. Saya bingung bagaimana caranya, Tuhan. Apakah ketika saya mengaku dosa secara pribadi, apakah diampuni oleh Tuhan? Karena saya melihat setiap orang yang istilah mengaku dosa, pendeta langsung memberi suket, maju ke depan, maju ke depan. Dalam beberapa ibadah saya nggak berani. Pada sempat saudara bikin KKR di kampung, saya nggak berani maju karena saya gengsi. Saya dilihat oleh saudara-saudara saya dilihat teman-teman saya dilihat dengan anak-anak buah saya. Kok seorang Brian, kok datang mengaku dosa? Kok berarti dosanya banyak? Saya gengsi banget. Sangat gengsi. Walaupun hati ini sebenarnya saudara, saya menerima semua perkataan pendeta itu. Saya menerima semua perkataan penginjil itu. Saya menerima perkataan hamba Tuhan itu, bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan pengampunan dan saya membutuhkan pemberesan. Tapi saya tidak tahu. Apa ketika saya mungkin secara pribadi saya minta pengampunan, apakah saat itu saya diampuni? Apakah saya harus datang berdiri di depan, mungkin di depan mimbar atau di lapangan? Nah, inilah yang menjadi fenomena, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Akhirnya suatu ketika saudara ini masih di Manado, di Bahu, saya masih ingat. Ketika pendeta mulai bilang, siapa yang maju? Pertama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mungkin inilah saatnya. Karena saya sudah merasa dosaku itu begitu banyak sampai tak terhitung. Dan pendeta itu berkhotbah awalnya, sekalipun dosamu merah seperti kermis akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu kotor bagikan kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, saudara. Tanpa saya memikirkan panjang, ketika pujian sudah dilakukan dan satu persatu saya melihat sudah mulai maju ke depan, saya pun mengambil sikap tidak, saya harus berani mengaku dosa saya. Saudara, yang terjadi saya maju ke depan, dan sini benar-benar saya sadar. Saya terus mengaku dan mulailah meneteskan air mata. Saya nangis. Mungkin pendeta saya mulai lihat saya di situ, siapa ini pemuda ini. Saya nangis karena saya menyesali setiap dosa. Saya menyesali setiap tindakan saya, perbuatan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Secara hidup saya penuh dengan kesalahan. Fakta identitas saya adalah buruk. Tidak seindah dengan sahabat-sahabat saya atau mungkin sepupu-sepupu saya. Saya terus menangis, saudara. Ketika saya menangis, terus lagu dinyanyikan. Saya tidak melihat lagi ke depan pendeta dan hamba Tuhan yang sedang berdoa. Karena saat itu kami disuruh berlutut. Saya tidak menyadari ternyata semua orang yang berlutut di depan semua sudah kembali ke tempat duduk. Hanya saya sendiri. Terus mereka menyanyikan pujian. Sampai pada akhirnya saudara, pujian berhenti, artinya selesai ibadah. Tapi saya terus menangis di mimbar. Lalu kemudian tiba-tiba saya merasakan ada tangan yang menjamah saya. Saya tidak berani melihat. Saya takut jangan-jangan ini tangan malaikat. Atau mungkin tangan Tuhan. Semakin saya diguncangkan. Mulailah saya, saudara, jatuh, memang benar-benar jatuh. Inilah pengalaman pertama bagaimana saya dijamah oleh Allah. Dengan kesadaran penuh, keinsafan penuh. Tanpa ini saudara jangan pernah berharap bahwa kita boleh menerima pengampunan itu. Apakah mungkin saudara tidak harus mungkin di KKR besar atau di gereja yang besar, harus berada di balkon dan harus altar call? Kan ketika kami, saudara, saya belajar PI pribadi, PI anak. Ketika seorang anak pun secara pribadi dia mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan bahasa hatinya dan mungkin dia mulai mengucapkan, Tuhan Yesus, aku bersalah, ampuni aku Tuhan.
Dan saat ini aku membuka hatiku. Engkau masuk di hatiku. Engkau tinggal di hatiku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kematianmu. Juga aku percaya kebangkitanmu. Sehingga engkaulah juru selamatku. Selamatkanlah aku ya Tuhan. Saat itu anak kecil sudah memiliki surga. Dan itu pekerjaan saudara sebagai orang tua. Itu boleh membawa mereka percaya kepada Tuhan. Maksudnya kita akan buka di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Berkata demikian. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Yohanes di Pulau Patmos untuk menegur 7 jemaat. Di sini adalah jemaat Efesus. Ada apa jemaat Efesus? Mari kita lihat saudara. Ini menarik sekali di jemaat Efesus. Ayat yang ke-1, inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini bagus. Bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut diri rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ternyata di jemaat yang ada di Efesus, ini ada kasus yang dimana orang mengakui adalah rasul. Ini saudara, sampai sekarang ini ada banyak orang udah bilang, oh ini ada rasul dari Amerika, rasul dari India, rasul dari Eropa lah, ada rasul dari Tiongkok. Ini pun terjadi di jemaat Efesus. Dan ini pujian Tuhan luar biasa kepada jemaat Efesus yang berusaha untuk meniadakan atau tidak percaya kepada hamba Tuhan yang mengaku adalah rasul atau utusan Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar. Tetap sabar. Ini menarik sekali saudara. Luar biasa. Menjadi jemaat yang sabar tidak mudah. Siapakah saudara yang boleh dikatakan Tuhan bangga karena jemaat ini menjadi jemaat yang sabar? Tuhan senang karena jemaat kita dikategorikan menjadi jemaat yang sabar. Apalagi pribadi. Tuhan senang ketika ternyata ditemukan bahwa saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sabar. Ternyata ini sudah sesuatu yang luar biasa. Kemudian saya ulangi, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wow. Hidup dalam kesabaran dan penderitaan bukan karena apa, tapi karena nama Tuhan. Wow. Ini luar biasa saudara. Ini jemaat yang menjadi teladan. Ini contoh menjadi komunitas penggembalaan yang luar biasa. Yang pertama tadi adalah mereka mampu untuk tidak percaya kepada orang yang mengaku sebagai rasul. Tapi yang kedua, ini mana sekali? Mereka di situ diapresiasi oleh Yesus, oleh Allah sebagai jemaat yang sabar dan menderita oleh karena namaku. Berapa banyak saudara sudah menderita oleh karena nama Yesus? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang mengalami penderitaan dan dia mau hidup sabar oleh karena nama Yesus? Ini boleh dialami oleh jemaat Efesus. Luar biasa. Tapi kemudian, mari kita baca terus. Ayat 3b. Dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka tidak capek, tidak tired.
Mereka tidak mengenal letih. Mereka tidak mengenal lesu. Mereka tidak loyo. Tapi mereka strong. Punya semangat. Antusias melayani. Bersama dengan jemaat. Untuk mengusir orang-orang yang mengaku sebagai rasul. Bahkan sabar, saudara. Dalam penderitaan. Sabar mungkin mendapatkan aniaya. Sabar dalam berbagai-bagai penderitaan, Alkitab di sini dikatakan. Karena nama Yesus. Bahkan tidak mengenal lelah. Luar biasa. Ini sangat menarik dan saya ini sangat luar biasa. Kemudian mulai masuk ayat 4. Ini terjadi kekontrasan. Di sini langsung bilang, namun. Perhatikan ayat 4. Wahyu pasal 2 ayat 4. Tadinya adalah sebuah apresiasi dari Allah. Sebuah pengakuan bahwa jemaat ini punya prestasi yang hebat. Mampu mengusir orang-orang yang mengaku rasul. Mampu bertahan dan sabar di dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan. Maka mereka tidak lelah. Alkitab berkata di sini mereka tidak mengenal lelah. Mereka strong terus. Mereka tetap antusias. Mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tapi ayat keempat, ada pengecualian. Ada kekontrasan dari yang atas. Ayat 1, 2, dan 3. Apa itu? Namun demikian aku di sini huruf besar artinya Yesus Allah. Aku mencela engkau. Sekalipun sudah punya prestasi yang baik. Sudah punya nilai rohani yang baik. Ternyata ada celaan Tuhan. Apa itu saudara? Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bukankah Allah telah mengasihi saya? Bukankah Tuhan telah mengampuni saudara? Bukankah Allah sudah memberikan kasih karunia? Kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, punya prestasi-prestasi yang baik. Tapi jangan sampai kasih itu hilang dari hidup kita. Kasih yang apa nih? Ini kasihmu yang semula, ini kasih mula-mula. Apa itu saudara? Kasih mula-mula ini adalah sebuah semangat yang dilakukan dengan ketulusan. Kasih yang mula-mula, semangat kita melayani, semangat kita beribadah, semangat kita mencari Tuhan, semangat kita benar-benar memuji menyembah Allah, tapi benar-benar yang keluar dari dalam dan terus dikerjakan oleh pertobatan. Haleluya. Ini yang sudah mulai hilang. Ayat 5. Perhatikan ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata ketika kita mengabaikan kasih yang mula-mula. Atau sudah kita kehilangan kasih mula-mula. Di hadapan Tuhan kita sudah jatuh yang sangat dalam. Saudara. Bahkan saudara. Apalagi? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan mau supaya sekalipun kita jatuh begitu dalam, oleh karena kita kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan cinta yang mula-mula, kasih dan cinta kerinduan yang mencari Tuhan, yang hidup dalam pertobatan oleh karena kemurnian yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam hati saudara. Ini hilang kepada jemaat di Efesus. Saya melihat mungkin karena mereka sudah menjadi jemaat yang kuat, sudah merasa bahwa jemaat mereka adalah jemaat yang hebat, mampu bisa membedakan bahwa ini bukan dari Tuhan dan ini dari Tuhan. Kemudian mereka sudah menjadi sabar dalam penderitaan. Dan mereka berjeli lelah. Tetap kuat, tidak pernah pudar. Mungkin mereka di situ merasa menjadi hebat. Tapi apa yang mereka lakukan mungkin itu hanya sekedar rutinitas dan sekedar mungkin kegiatan. Mereka sudah kehilangan sebenarnya dasar nilai kasih. Inilah yang Tuhan inginkan. Supaya gereja Tuhan di masa pandemi Corona COVID-19 ini, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa itu saudara kasih yang tadi saya sudah jelaskan. Sebuah kerinduan yang sangat dalam. Untuk kita mau melakukan mungkin keintiman dengan Allah.
melalui pujian, melalui doa, melalui ibadah, melalui apapun kegiatan-kegiatan ibadah kita, tapi dilakukan dengan dasar hati yang sangat tulus, cinta kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Puji Tuhan, ini luar biasa. Mari kita melihat apa yang kita lihat dulu apa yang menurut Rasul Paulus 1 Timotius. Saudara buka di dalam 1 Timotius 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Perkataan ini benar, perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima semuanya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sebuah pengakuan yang jujur, sebuah pengakuan yang realita, sebuah pengakuan yang faktual. Ini boleh lain daripada kehidupan Rasul Paulus. Marilah saudaraku, kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus mengakui apa adanya. Dia jujur sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin saudara tidak mudah. Karena dia bilang, aku adalah manusia yang paling hina. Aku adalah menjadi rasul yang paling hina dari semua rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di antara semua orang berdosa yang diampuni oleh Yesus, Rasul Paulus merasa bahwa dialah mungkin yang paling terhina, yang paling berdosa. Inilah seperti yang saya alami, saudara. Inilah kesadaran ini betapa penting buat setiap anak-anak Tuhan. Sehingga ketika sudah dalam perjalanan kita melayani Tuhan, kita jangan kebablasan terlalu percaya diri. Dan kadang-kala saudara, kita tidak ada lagi kesadaran itu. Kesadaran bahwa pengakuan dosa atau pembebasan dosa setiap hari ini sudah jarang kita lakukan. Yang ada saudara, kita terus terjebak dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai program. Apakah program pribadi, program keluarga, program gereja, program apapun. Dan kita lupa bahwa kita harus membangun sebuah keintiman dengan Tuhan yang dimulai dengan dasar nilai yang tulus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa justru Yesus mau mengampuni, dia menghapus dosa saudara, sehingga kita pun di situ disadarkan untuk kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Orang yang sadar dan mengakui diri di hadapan Tuhan apa adanya adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan diharapkan adalah orang itu terus on fire untuk tetap setia di dalam kita melayani Tuhan. Berikutnya saudara, bagaimanakah kita boleh saudara mendapatkan saudara pengampunan itu? Saudara, itu tadi, milikilah kesadaran dan kita mulai merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah menikmati bahwa pengampunan itu sudah menjadi bahagian saudara, bahwa saya benar, saya hidup di dalam pengampunan itu. Saudara, jangan keluar, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Tetaplah terus mata memandang ke depan, yaitu saudara hidup dalam kekudusan. Dan terus saudara boleh memberikan juga pengampunan terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap siapapun dia. Mungkinkah keluarga terdekat saudara, istri, suami, anak, ponakan, papa, mertua, kakak, adik, siapapun, atau mungkin musuh sebesar apapun. Saudara, hidup di dunia tidak ada musuh. Kalau namanya manusia tidak ada musuh. Kalau mungkin ada orang yang menganggap Anda musuhnya, doakanlah mereka supaya suatu ketika mereka dijamah oleh Tuhan. Selama manusia ada, saudara, manusia bukan musuh saudara. Mungkin karena mereka aja belum bertobat, karena mereka sedang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Tapi saya percaya ketika Tuhan mau menghardik kuasa kegelapan itu, dan dia mau menariknya untuk sehingga orang yang bersangkutan boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia akan disadarkan, dia akan merasa bahwa dia begitu berdosa telah melakukan kesalahan terhadap saudara. Dan saudara, disinilah kuncinya. Makanya saudara jangan berjeri lelah dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Karena saudara, ketika mungkin kita menghadapi orang yang berdosa, saudara, apa yang saudara harapkan dari orang yang berdosa? Semakin Anda menuntut untuk supaya dia melakukan hal yang terbaik, saudara, Anda semakin kecewa. Karena ketika orang berdosa, ya banyak hal yang mungkin saudara terima dan itu sangat menyakiti saudara. Tapi percayalah, ketika Anda mungkin layani dengan baik, tunggu waktunya Roh Kudus akan menjamah dia. Roh Allah yang akan menjamah dia dan dia boleh disadarkan dan diinsafkan. Dan dia boleh menjadi pengikut Tuhan sepertimu. Mungkin akan dipakai Tuhan lebih besar, lebih dahsyat daripada Anda dan saya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan bermusuhan. Tidak boleh, saudara. Tidak ada permusuhan. Mari kita baca dulu di 1 Tesalonika. Saudara baca di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13 berkata begini. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hidup damai ini betapa penting. Keluarga berkeluarga, tetangga bertetangga. Jangan saudara rebutan harta. Oleh karena harta dunia saudara, sehingga kakak beradik ponakan ini menjadi musuh. Jangan saudara. Karena apapun harta di dunia ini semua ditinggalkan. Tidak ada yang abadi. Bahkan saudara pun, saudara ketika saudara pulang, emang saudara membawa harta. Ketika saudara menghadap Tuhan, tidak ada saudara bawa kekayaan, bawa mobil mewah, saudara bawa motor, saudara bawa rumah, semua ditinggalkan di dunia. Makanya selama saudara di dunia, mari jangan kita saling membenci, janganlah kita saling dengki, janganlah kita saling cemburu buta, tapi biarlah kita saling mengasihi satu sama lain. Haleluya. Kemudian saudara, jangan simpan dendam, itu tidak baik. Ketika saudara menyimpan dendam, sekali lagi saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Karena ini akan merusak kehidupan saudara. Tatanan kehidupan saudara akan menjadi musuh. Hati saudara menjadi musuh. Efesus 4 ayat 26 berkata seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kamu matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan kita saling mendendam. Ketika ada sesuatu perselisihan atau salah paham, cepat selesaikan dengan hati yang dingin. Dewasa, apa yang menjadi penyebab sehingga kita salah paham? Cari akar persoalannya, temukan solusinya. Jangan semalah kita saling mendendam. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Bahkan di sini Alkitab berkata, apabila kamu menjadi marah, jangan kau berbuat dosa. Saya kira marah boleh, saudara. Ketika mungkin ada anak kita yang nakal, saudara marah tapi demi untuk supaya dia mengalami perubahan. Yesus pun pernah marah ketika dia melihat bahwa umat-umat Tuhan, orang-orang Yahudi, justru mereka memperlakukan rumah tahun atau bait suci menjadi tempat jualan. Dia di situ sampai diambil cemeti. Dia pukul itu om-om tante-tante yang jualan di gereja atau jualan di bait suci. Saudara, mari saudara kita jangan jadikan gereja kita adalah tempat jualan. Yang jadikan gereja menjadi tempat entertain. Dan jadi gereja menjadi tempat kita cari duit. Tapi saudara hiduplah di dalamnya. Melalui gereja Tuhan saudara boleh dipakai Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini betapa penting untuk saudara tahu dan saudara sadar dan saudara ingat. Selanjutnya saudara, kita akan melihat bahwa yang ketiga, persoalan yang ketiga, manfaat. Bagaimana ketika kita boleh mengampuni Tuhan. Ini terakhir saudara. Mudah-mudahan dalam 5 menit ini saudara boleh kita selesaikan. Sekali lagi, manfaat ketika kita boleh menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara, apa saudara manfaatnya? Ketika kita boleh menerima pengampunan, tentu saudara kita menemukan damai. Kita menemukan sukacita. Kita menemukan ketenangan. Kita menemukan apa saudara? Kengeplong hidup ini. Yang dulunya bagaikan di penjara, dulunya bagaikan diikat, dulunya saudara bagaikan terbelenggu oleh dosa, saudara. Dan saudara dikuasai oleh dosa, tidak mampu untuk saudara bebas dari dosa. Kemauan untuk mau melepas bisa saudara, tapi kembali lagi saudara natur dosa, kembali lagi melakukan kesalahan, kembali lagi saudara, aduh kayaknya saya berdosa, tapi terus saudara
dikuasai oleh dosa. Tidak ada kekuatan apapun untuk bisa melepaskannya. Saya berkata kepada saudara, ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat yang bersamaan dalam Efesus 1 ayat 13, Roh Allah ada dalam hidup saudara, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, dan saudara di situ diberikan saudara kekuatan luar biasa untuk saudara mampu boleh hidup benar, mampu boleh hidup kudus, mampu boleh hidup di dalam kehendak dan apa yang Tuhan inginkan. Yang dulunya betapa sulit, karena saudara boleh mencari hamba dosa, dan saudara tubuh dosa saudara terus mengganggu hidup saudara. Tapi ketika saudara boleh diselamatkan, dan saudara boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Terlebih saudara, ketika saudara terus membawa hidup saudara semakin intim dengan Allah, dan Anda sudah dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus ini menaungi saudara, bahkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara, sehingga kepenuhan Roh Allah bukan hanya sekedar saudara kita ini berbahasa roh, bukan kita hanya bisa melihat penglihatan, bukan kita hanya melakukan nubuatan, bukan hanya itu saudara. Tapi pentingnya di sini adalah kita dipimpin, kita dikuasai, kita dikendalikan. Apa itu saudara? Mulai pikiran kita, mulai hati kita, mulai mata kita, mulai telinga kita, seluruh keberadaan di hidup kita benar-benar dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Allah. Roh Allah ini menguasai hidup saudara, memimpin hidup kita dari kehidupan setelah bertobat menuju kepada kehidupan yang terus dibenarkan. Tujuannya buat apa? Supaya saudara juga boleh melayani orang lain. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, atau ada banyak orang yang melakukan kesalahan, saudara tidak membalasnya, tapi saudara mampu untuk menerima dia kembali, mampu memberikan pengampunan, karena Anda pun sudah diampuni oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua apa saudara? Karena kita merasa bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, dan kita juga harus boleh memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Tapi faktor yang kedua adalah persembahan kita diterima. Ini manfaat pengampunan. Mari kita akan baca di dalam Matius 5. Matius pasal yang kelima. Sekali lagi Matius pasal yang kelima, ayatnya 23 dan 24. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh diterima oleh Allah bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan sudah mengampuni. Kemudian kita merasa bahwa hidup kita ini terus layak juga boleh memberikan pengampunan terhadap orang lain. Apapun persembahan saudara, apapun bentuknya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita diterima di hadapan Tuhan. Saudara, jadi bukan karena saudara harta memberikan uang yang banyak Tuhan terima. Kalau yang sedikit tidak, bukan itu. Tapi Tuhan merindukan adalah keluar dari dalam. Oleh karena saudara boleh menjadi pribadi yang sudah diampuni Tuhan. Sehingga ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan, apakah saudara memberikan persembahan, mau jadi donatur untuk pembangunan gereja, pengadaan lahan tanah gereja, saudara lakukan dengan sepenuh hati, bukan karena persungutan. Saudara, saya bukan membaca, tapi saya pernah pulang ke kampung dan di sana terjadi pertikaian karena ternyata tanah gereja itu dipersengketakan. Saudara, sedih sekali. Apa yang sudah diberi, tapi kemudian yang bersangkutan pindah ke gereja lain, kemudian dia ungkit. Ini kan menyedihkan sekali, sangat menyedihkan saudara. Anak Tuhan ini bergereja di sini, dan dia berikan, Om Gembala, saya berikan ini tanah ini buat pembangunan. Kemudian saudaraku apa? Oke. Tapi ketika dia pindah gereja saudara, dia ungkit. Karena dia bilang itu
Saya belum berikan, saya cuma kasih pinjam. Haleluya. Mari saudaraku, saya juga saat ini boleh mendapatkan sebidang tanah yang luas. Ditopas oleh seorang pengusaha. Ya, saya rindu hatinya dijamah oleh Tuhan terus. Dan doakanlah mudah-mudahan ada surat yang boleh kami terima, baik sebagai sertifikat dan yang kedua adalah sebagai surat hibah melalui dari keluarga kepada kami dan disaksikan oleh pemerintah, disaksikan oleh tetangga dan bahkan disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan sekitar. Sehingga saudara, pemberian atau hibah tanah ini menjadi kuat. Jangan sampai next time ini menjadi masalah. Dan ini aduh sedih sekali. Saya melihat bahwa ada beberapa kasus-kasus ini. Anak-anak Tuhan ini harus perlu bertobat. Gitu, harus bertobat. Gitu. Yang kedua adalah apa saudara? Ketika kita menikmati saudara pengampunan dan kita juga boleh memberikan pengampunan kepada orang lain. Doa-doa kita didengar, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Kita boleh merasakan bahwa doa-doa kita ini tembuskan sampai ke surga. Dan hubungan dengan Tuhan itu betapa indah. Yesaya, mari kita baca Yesaya 59. Yesaya 59. Yesaya 59, saudara. Yesaya 59 ayatnya yang ke-1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Perhatikan, kemudian dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya selalu memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena ketika saudara dan saya, jemaat Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim, maka kita punya stabil nilai rohani. Ketika kita memiliki hubungan yang intim, kita mempunyai dimensi rohani yang kuat dan kokoh. Ketika saudara dan saya memiliki hubungan yang indah dengan Allah, maka saudara melihat masalah yang terlalu kecil karena saudara memandang dengan mata Allah. Saudara boleh melihat setiap persoalan dengan cara Tuhan. Banyaklah saudara membangun hubungan dengan Allah, membangun intim hubungan dengan Tuhan. Karena ketika Anda membangun hubungan dengan Tuhan, Anda akan melihat kemampuan matamu adalah mata ilahi. Coba lihat saudara, saya masih ingat ketika Gehazi, ketika dia boleh saudara bersama dengan Elisa, lalu mereka dikepung oleh sebuah oleh musuh. Maka di sini Gehazi ketakutan, Gehazi kebingungan. Tapi kemudian Elisa berkata, Gehazi, kenapa engkau kebingungan? Kemudian Tuhan celikan mata Gehazi melalui Nabi Elisa. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata dia melihat bala tentara malaikat mengelilingi mereka berdua. Tadinya dia melihat musuh. Dan mereka tidak ada apa-apanya. Ini betapa penting saudara kita memiliki pandangan rohani. Coba lihatlah 12 pengintai. 10 pengintai mengkabarkan sesuatu kadang-kala terlalu dibesar-besar. Memang ada kebenarannya bahwa musuh mereka itu adalah bangsa yang enak, bangsa yang tinggi-tinggi. Mereka adalah keturunan raksasa. Tapi kemudian mereka ditambah-tambahin lagi. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini bagaikan belalang yang tak berarti. Kita ini adalah bagaikan semut yang tidak berarti di hadapan mereka. Artinya, saudara, mereka meremehkan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Bukankah dalam diri saudara ada keberadaan Tuhan? Untuk itu saudara lebih intim dengan Allah. Sehingga ketika saudara boleh melihat setiap persoalan masalah, setiap kesulitan, setiap apapun, saudara memandang bukan dengan matamu, tapi dengan mata Tuhan. Ketika Anda memandang dengan mata Tuhan, saudara melihat masalah itu tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup saudara. Luar biasa saudara. Apalagi saudara, keuntungannya ketika kita boleh menerima pengampunan dan kita juga terus boleh memberikan pengampunan. Saya kira ini baik buat kesehatan. Orang yang telah diampuni Tuhan dan orang juga itu mampu untuk bisa memberikan pengampunan, dia boleh menjadi orang yang paling sehat di dunia saudara. Kenapa? Tidak ada sesuatu apapun yang mencanggal dalam dirinya.
Dianggap belum, dia menjadi orang yang bebas. Makanya free will yang sesungguhnya bukan karena saudara melakukan bebas atas setiap perbuatan dosa. Tidak. Kebebasan yang sebenarnya saudara, ketika saudara sudah di dalam Kristus, Anda ditundukkan dalam kasih Allah. Di situ Anda mengalami kebebasan yang luar biasa. Saudara, Anda mengalami keluasan dan mengalami benar-benar lawatan Tuhan yang dahsyat. Jadi kesehatan saudara menjadi hebat, imun saudara menjadi tinggi. Ketika hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh damai, hidup kita penuh antusias, hidup kita penuh dengan visi, hidup kita penuh tujuan. Dan saudara setiap hari boleh menyajikan syukur kepada Allah. Ada hubungan yang intim. Imun saudara jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang yang terus hidup di dalam saudara kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, membuat mereka tidak bisa tidur, lama-lama insomnia, lalu mereka mengalami gangguan mood, lama-lama lagi saudara mereka di-stres, kemudian mereka stres, dan tidak sedikit mereka terjebak dalam depresi, dan ini adalah sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Halo, bagi saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan keadaan ini merebutmu. Tapi saudara terimalah keberadaan pengampunan yang diberikan oleh Allah. Ketika Anda sudah menerima itu, saudara, Tuhan mau supaya Anda terus dipenuhkan oleh Roh Allah. Kepenuhan Roh Allah ini membuat saudara dikuasai oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah, dan terus dikendalikan oleh Roh Allah di dalam seluruh kehidupanmu untuk menuju kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan kehidupan yang penuh kualitas, kehidupan yang penuh dengan kemilitan. Sehingga saudara di hari-hari ini menghadapi berbagai bencana, tantangan, persoalan, apakah itu mungkin pribadi, apakah itu keluarga, Anda boleh menjadi seorang yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir saudara, adalah membawa harapan, sukacita, dan masa depan yang lebih ceria lagi. Tadi saya sudah sampaikan, ketika saudara boleh mengalami pengampunan, dan terus juga boleh memberikan pengampunan, saudara akan memiliki harapan yang luar biasa. Saudara akan dipakai oleh Tuhan, dan itu akan menjadi realita. Saudara akan dipakai, ditunggangi oleh Allah. Dan lihatlah saudara akan menjadi seorang pribadi yang hebat. Bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk kesombongan diri saudara. Tapi Anda terus melakukannya itu karena Anda memuliakan Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita boleh melayani Tuhan kita, Yesus Kristus, dan melayani Bapa di sorga melalui Dia, saudara. Oleh karena saudara sudah ditebus, oleh karena saudara sudah diampuni, dan saudara hidup di dalam pengampunan itu. Mari saudaraku, inilah saatnya untuk kita saling mengampuni satu sama lain, saling menerima satu sama lain. Karena saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ini di hadapan Tuhan dalam beberapa ayat berkata kita ini bagaikan debu. Kalau saudara boleh diperhitungkan oleh Allah, karena Dia begitu mengasihi saudara. Selamat malam buat saudara. Semoga saudara tetap diberkati Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa, Engkau terus boleh memberkati setiap rekan sahabat yang boleh menerima kebenaran firman Tuhan malam ini. Mereka tetap diberkati Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Makasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, Anda sudah mengikuti kami. Semoga Anda tetap sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat seluruh keluarga dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.